Shalom. Kita bersyukur saat ini kita masih kuat, kita masih sehat, itu anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah buat kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi pembacaan firman Tuhan ini saya memberi kesimpulan, yaitu Allah menyertai kita. Allah menyertai kita artinya Kristus itu beserta dengan kita, atau Kristus itu bersama dengan kita. Kristus ada di depan kita, Kristus ada di belakang kita, Kristus ada di dalam kita, Kristus ada di bawah kita, Kristus ada di atas kita, Kristus ada di sebelah kanan kita, Kristus ada di sebelah kiri kita. Berarti Kristus itu ada dalam kehidupan kita, dan dia senantiasa ada menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika Allah beserta kita, artinya kita tidak sendiri. Kalau Allah itu beserta dengan kita, di depan kita ada dia, di belakang kita, kiri kanan dia ada, berarti kita tidak sendiri. Matius 28 ayat 20 bagian B, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Allah tahu apa yang kita alami saat ini. Kalau kita tidak sendiri, berarti Allah itu tahu apa yang kita alami. Kalau kita tahu bahwa kita ini tidak sendiri, Allah tahu apa yang kita hadapi dalam hidup ini, yang kita alami, baik itu sehat, baik itu sakit, dan kaya, miskin, atau limpah, kurang. Ya, Tuhan tahu kondisi atau situasi yang kita alami saat ini, dan Allah tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan saat ini. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu apa yang kita inginkan, karena dia Allah Immanuel. Ia tahu apa yang kita butuhkan. Orang lain tidak tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Allah yang menyertai kita ini, Immanuel yang beserta dengan kita ini, dia tahu apa yang kita butuhkan. Dan ia meluputkan kita juga dari segala bahaya. Ia berkuasa di atas segalanya. Inilah Immanuel. Allah Immanuel itu beserta dengan kita. Kita tidak sendiri. Makanya tidak usah kita ragu dalam hidup ini, karena kita ada bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan dia ada di sekeliling kita, menjaga dalam menaungi kehidupan kita. Yang kedua, Allah menyertai kita berarti kita tidak usah takut atau ragu. Kalau Allah menyertai kita, kita tidak usah takut, tidak usah ragu, bimbang dalam hidup kita, karena ia menjaga kita. Mazmur 121 ayat 1-6, di situ mengatakan bahwa dia penjaga kita yang baik. Dia menolong kita, dia menjaga kita. Penjaga kita itu tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dan penjagaannya, penyertaannya dalam hidup kita sangat sempurna. Jadi selain dia menjaga kita dari segala mara bahaya, dari apa yang kita alami dalam hidup ini, dia juga juru selamat kita. Dia yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Matius pasal 1 ayat 21. Itu dikatakan kepada kita bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia yang menyelamat kita dari dosa-dosa kita. Tidak perlu kita ragu dengan hidup, takut dengan kehidupan ini, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Karena Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari bahaya. Mazmur 23 ayat 4. Di situ juga mengatakan, tidak perlu kita takut walaupun kita di dalam keadaan kelam, tapi kita percaya bahwa penjaga kita itu, yaitu Allah itu selalu menyelamatkan kita. Karena kita tahu bahwa Dia menyelamatkan kita dari dosa kita, Dia juga menyelamatkan kita dari mara bahaya yang mengancam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah menyertai kita, artinya tidak mudah kita menyerah dengan keadaan. Kalau Allah itu menyertai kita, jangan kita mudah menyerah dengan keadaan kita. Kita harus optimis untuk bertumbuh dan maju dalam hidup kita. Orang yang optimis itu adalah orang yang berkata, saya pasti bisa, saya pasti sembuh, saya pasti berhasil, saya pasti sukses. Nah, ini orang optimis, dan kita tidak boleh kalah dengan keadaan yang kita, situasi yang tidak baik yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita harus mengatakan bahwa kita bisa bertumbuh, bisa maju dalam hidup kita ini, bisa berkembang. Jadi kenapa kita katakan kita bisa? Karena kita tahu bahwa Allah Immanuel itu beserta dengan kita. Karena Dia menyertai kita. Karena Dia sanggup melakukan semuanya dalam hidup ini. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Untuk itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kesimpulan bagi kita, Allah beserta kita itu artinya kita tidak sendiri dalam hidup kita ini. Tidak sendiri kita. Dan yang kedua, Allah beserta kita itu bersama dengan kita artinya kita tidak usah takut dalam hidup kita. Banyak hal yang membuat kita rasa takut saat ini menghadapi, termasuk virus corona yang mengancam dunia pada saat ini. Kita tidak usah ragu dengan kuasa Tuhan, karena Allah itu beserta dengan kita, Dia bersama dengan kita, itu Allah Immanuel. Jadi kita letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasrah diri kepada Tuhan. Yang ketiga, Allah beserta kita, artinya kita tidak mudah menyerah dengan keadaan. Kalau Allah beserta dengan kita, berarti kita tidak perlu mudah putus asa. Tak usah putus asa dalam hidup kita dengan keadaan yang kita alami seperti ini. Jangan putus asa ketika kita menghadapi yang dikatakan wabah yang kita alami saat ini. Jangan kita menyerah, jangan kita terlalu panik, tapi harus bersandar penuh kepada Immanuel, yaitu Allah yang beserta dengan kita. Untuk itu, sebagai penutup bagi kita, mari kita sebagai anak Tuhan pastikan hidup kita ini dalam penyertaan Tuhan. Pastikan kita ini dalam penyertaan Tuhan atau tidak. Jadi pastikan kita ini dalam penyertaan Tuhan. Artinya percaya sungguh-sungguh bahwa Allah menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya atau sampai akhir zaman. Itulah firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kiranya menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.